Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 3 subtema 2 pada pembelajaran keempat halaman 64. Ayo berdiskusi. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di atas? Ceritakan hasil pengamatanmu kepada teman sebangkumu. Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi, semuanya saling bekerja sama. Tuliskan alasan-alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Kamu dapat menuliskan alasanmu dan juga menanyakan kepada teman-teman yang lain tentang alasan mereka. Tuliskan semuanya dalam kotak-kotak di bawah ini. Mari bersama-sama kita mencoba mengisi kotak pada halaman 65. Berikut adalah contoh beberapa alasan mengapa orang-orang memiliki perbedaan. Menurut pendapatku, semua orang saling membantu walau mereka berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan. Pendapat yang lain, tidak ada halangan orang yang berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan hidup berdampingan dalam suatu lingkungan. Pendapat yang lain juga, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kehadiran orang lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Pendapat berikutnya, perbedaan tidak menghalangi upaya untuk bekerja sama dan saling membantu karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Lalu pada ayo mengamati, silahkan adik-adik mengamati gambar pada halaman 65 dan 66. Kemudian pada halaman 66, apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Jawab. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Dalam hal ini, keberagaman budaya unik dan indah yang dimiliki setiap suku bangsa yang hidup di Indonesia. Jawaban halaman 67. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan? Berikan pendapatmu. Jawab. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Walaupun beragam, justru ini menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah.
Berikut adalah contoh jawaban. Belajar kelompok tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa teman, membuka diri untuk mempelajari kesenian seperti tari-tarian maupun alat musik dari daerah lain. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar tersebut? Kamu pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkunganmu? Coba ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Jawab, anak-anak dalam gambar sedang mempelajari tradisi budaya. Gambar pertama, anak-anak sedang belajar alat musik tradisional. Dan gambar kedua, anak-anak sedang belajar tari daerah menggunakan selendang. Saya juga pernah melihat kegiatan anak yang sedang mempelajari tarian daerah lain. Contoh jawaban halaman 68. Laporan hasil pengamatan. Judul laporan, laporan pengamatan pembangunan sosial budaya. Tujuan laporan mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya, tempat pengamatan Purwokerto, tanggal pengamatan 29 Agustus tahun 2020. Hasil pengamatan pembangunan sosial bidang kesejahteraan sosial. Di bidang kesejahteraan sosial meliputi pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial. Kemudian kesimpulannya, pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Contoh jawaban, ayo mengamati halaman 69. Amatilah 2 buah iklan di televisi dan tulis kata kunci dari iklan tersebut. Diskusikan dengan teman-temanmu keesokan harinya tentang iklan dan kata kunci yang kamu temukan. Jawab. Judul iklan 1, sanitizer. Kata kunci iklan, sanitizer mengandung alkohol dan bensol karium klorid, kuman pasti hilang. Judul iklan 2, kecap bango. Kata kunci iklan, kedelai hitam, kecap melezatkan makanan dan rasa. Kunci jawaban halaman 71. Buatlah ulasan sederhana tentang percobaanmu membuat infus water. Jawab, ulasan sederhana infus water. Infus water atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut tentunya memiliki banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Hasil campuran air putih dengan buah-buah ini dipercaya sari-sari buah akan keluar dan memberikan efek segar, karena infus water harus melalui proses pendiaman selama beberapa jam. Banyak jenis buah bisa saja dipakai walaupun tidak semua bisa diracik menjadi infus water. Beberapa jenis buah yang sering dipakai adalah stroberi, kiwi, lemon, jeruk, mangga, nanas, apel, dan belimbing.
Biasanya infus water akan dimasukkan ke dalam kulkas selama minimal 5 atau 6 jam dan beberapa buah bisa diisi ulang hingga pemakaian 24 jam. Infus water bisa tahan dari 3 hingga 5 hari dan semua kembali tergantung pada buah yang dipakai. Infus water atau spa water sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri dan sudah sampai di Indonesia. Air infus ini memberikan sensasi rasa air tertentu. Sebaiknya kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang akan digunakan agar kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.